Perkenalkan, nama saya Sen Bremana Yuda dari kelas SI 4608 dengan NIM 12022202997. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu teknik dari black box. Baik, sebelumnya apa itu black box? Black box itu adalah pengujian perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program untuk mengetahui apakah fungsi masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Untuk teknik black box-nya sendiri saya mengambil decision table testing. Apa itu decision table testing? Eh, Decision table testing ini adalah cara yang tepat untuk menangkap kebutuhan sistem yang berisi kondisi logika dan dokumen internal rancangan sistem. Teknik ini dapat digunakan untuk merekam aturan bisnis yang rumit yang akan diimplementasikan oleh sistem. Spesifikasinya dianalisa dan kondisi serta aksi dari sistem diidentifikasi. Kondisi masukan dan aksi biasanya sering disebutkan dalam cara yang tidak dapat ditentukan apakah benar atau salah atau dalam kurung boolean. Jadi simpelnya decision table testing ini menggunakan kondisi. Lalu ada keunggulan dan kekurangannya. Untuk yang pertama, keunggulannya dulu. Keunggulan dari aspek kejelasan dan pengorganisasian. Tabel keputusan ini memberikan cara yang jelas dan terorganisir untuk mewakili logika keputusan yang kompleks, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dan meninjaunya. Yang kedua, dalam segi penyederhanaan. Kita dapat menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang kompleks dengan memecahnya menjadi komponen-komponen yang dapat dikelola. Yang ketiga, ada dari aspek analisis dan pengujian. Tabel keputusan itu memfasilitasi analisis dan pengujian berbagai skenario keputusan, membantu memastikan kelengkapan dan keakuratan logika keputusan. Lalu ada kekurangannya juga. Yang pertama itu kompleksitas. Tabel keputusan ini bisa menjadi rumit dan sulit dikelola, terutama ketika berhadapan dengan sejumlah besar variabel keputusan dan hasil. Yang kedua ada pemeliharaan. Menjaga tabel keputusan tetap mutakhir seiring dengan perubahan peraturan dan persyaratan bisnis dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan jika tidak dikelola dengan benar. Lalu ada elemen-elemen dari decision table testing. Yang pertama ada kondisi atau inputs. Ini tuh adalah faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang mempengaruhi perilaku sistem atau fungsi yang sedang diuji. Contohnya itu kondisi ini bisa berupa variabel-variabel seperti nilai-nilai tertentu dari parameter masukan atau status sistem atau situasi tertentu. Lalu ada action outputs. Ini adalah faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi perilaku sistem atau fungsi yang sedang diuji. Contoh kondisi ini bisa merupakan variabel-variabel seperti nilai tertentu dari parameter masukan, status sistem, atau situasi tertentu. Lalu ada contoh pengujiannya. Pengujiannya ini dalam mengambil pinjaman bank. Yang pertama itu skenario ujinya, tabel keputusan untuk aplikasi perbankan yang meminta pengguna untuk melengkapi aplikasi pinjaman pribadi online. Yang kedua ada kondisi. Kondisinya ini aplikasi akan menampilkan secara real time apakah pinjaman akan disetujui, ditolak, atau memerlukan kunjungan ke cabang untuk dokumentasi tambahan dan pembahasan berdasarkan masukan. Jadi saya akan menjelaskan menurut tabel ini, jika digaji dan berpenghasilan lebih dari atau sama dengan $75 per bulan, pinjaman itu akan disetujui. Lalu jika digaji dan berpenghasilan antara $25 dan $75 per bulan, kita itu harus mengunjungi kantor cabang untuk diskusi lebih lanjut. Lalu jika digaji dan berpenghasilan kurang dari $25 per bulan, permohonan pinjaman itu akan ditolak. Lalu jika tidak digaji dan berpenghasilan lebih dari atau sama dengan $75 per bulan, kita harus mengunjungi kantor cabang untuk diskusi lebih lanjut lagi. Lalu jika tidak bekerja dan gaji bulanan itu kurang dari $75, permohonan pinjaman itu akan ditolak. Baik. Jadi kesimpulan dari decision table ini, decision table testing ini menurut studi case yang saya kasih tahu tadi, ini tuh dapat membantu dalam menentukan seberapa efektif serangkaian tes dalam mengidentifikasikan pinjaman online dari bank. Sekian dari saya, terima kasih.